Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Adifa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining, penerapan algoritma FP Growth Association Rule. Pengertian data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna sama dengan data mining, yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD, ekstraksi pengetahuan, analisa data atau pola, dan kecerdasan bisnis. Kemampuan data mining untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari basis data yang besar. Data mining ini digunakan untuk prediksi tren dan sifat-sifat bisnis, di mana data mining mengotomatisasi proses pencarian informasi memprediksi di dalam basis data yang besar. Penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, di mana data mining menyapu basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Data mining ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer ini adalah data utama pencarian. Data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama atau dari kedua, ketiga, atau seterusnya, tetapi data yang diperoleh didapat dari literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Fajar Astuti Hermawati, pada tahun 2013, tahapan proses dalam penggunaan data mining yang merupakan proses Knowledge Discovery in Database atau KDD dapat diuraikan sebagai berikut. Itu yang pertama, ada data selection. Ini merupakan pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD itu dimulai. Selanjutnya, pre-processing atau cleaning. Proses cleaning ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Selanjutnya, transformation. Ini merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses ini dalam KDD jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Selanjutnya, data mining. Data mining ini adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining ini juga sangat bervariasi. Dan terakhir, ada interpretation atau evaluasi. Pada tahap ini merupakan pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining. Itu perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Fungsi data mining. Data mining mempunyai fungsi yang penting untuk membantu mendapatkan informasi yang berguna serta meningkatkan pengetahuan bagi pengguna. Pada dasarnya, data mining ini mempunyai 4 fungsi dasar, yaitu yang pertama ada fungsi prediksi. Fungsi ini adalah proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Yang kedua ada fungsi deskripsi. Fungsi ini yaitu proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Selanjutnya, fungsi klasifikasi. Fungsi ini merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data.
Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Selanjutnya, fungsi asosiasi. Proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Proses-proses data mining. Peran utama data mining ini ialah proses yang umum dilakukan, yaitu ada 5. Yang pertama ada klasifikasi, clustering, prediksi, estimasi, dan asosiasi. Nah, sekarang saya fokus untuk menjelaskan tentang association rules, yang mana association rules ini adalah pencarian asosiasi yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pencarian frequent item set dan penyusunan rules. Penting tidaknya suatu association rule dapat diketahui dengan parameter, yaitu support atau nilai penunjang dan confident atau nilai kepastian. Ada 2 proses utama dalam penggalian aturan asosiasi, yaitu pencarian pola atau frequent pattern dari sejumlah transaksi, penentuan kuatnya rule dari pola yang dihasilkan. Tentunya ada 2 hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama support. Ini merupakan proporsi suatu item dalam semua transaksi. Yang kedua ada confidence, merupakan hal yang mendasari aturan asosiasi dengan konsep implikasi atau if then. Nilai minimum support dan minimum confidence ini bisa diatur oleh pengguna ahli yang berkaitan. Leaf ratio, ini merupakan ukuran korelasi sederhana. Leaf antara kejadian A dan B bisa diukur dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu leaf sama dengan confidence item A, item B dibagi dengan support item B, di mana A ini adalah transaksi yang memiliki item A dan B ini transaksi yang memiliki item B. Nah, pada association rules ini saya menggunakan algoritma FP-Growth. Algoritma FP-Growth ini merupakan salah satu alternatif algoritma yang cukup efektif untuk mencari himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data yang besar. Algoritma FP-Growth ini merupakan algoritma association rules yang cukup sering dipakai. Algoritma FP-Growth ini dikembangkan dari algoritma a priori. Algoritma a priori ini menghasilkan kombinasi yang sangat banyak sehingga data yang dihasilkan tidak efisien. Nah, berikut merupakan contoh untuk perhitungan manual pada FP-Growth. Di sini saya menggunakan data sampel, yaitu ada 15 transaksi. Pertama-tama kita melakukan penyiapan dataset. Pada tabel ini itu ada item barang yang sering dibeli. Contoh item barang ini ada pada minimarket atau toko kecil atau toko menengah yang sering dijual ke pelanggan. Berikut item yang sering dijual itu ada gula, kecap, minyak, mentega, minuman, roti, susu, snack, softtek, dan telur. Yang mana item ini akan diinisialkan sebagai A, B, C, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pencarian frequent item set, yaitu item yang sering muncul. Di sini pada item barang kita akan mencari berapa sering sih gula itu dibeli pada 15 transaksi yang tadi, yaitu didapatkan ternyata item gula itu dibeli ada 2 kali, kecap itu sekali, dan minyak ada 6 kali frekuensinya dibeli, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan frekuensinya, kita menentukan dataset diurutkan berdasarkan priority. Nah, di sini saya menentukan support count-nya yaitu 20%. Jadi kita urutkan dulu berdasarkan priority yang tadi itu ternyata didapat yang paling tertinggi frekuensinya yaitu 8 dengan itemnya roti, disusul dengan item minyak
frekuensinya 6, susu frekuensinya 6, telur frekuensinya 5, mentega 3, dan minuman 3. Selanjutnya ada pembuatan FP3 berdasarkan item yang diurutkan. FP3 ini merupakan struktur penyimpanan data yang dimampatkan. FP3 dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP3. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa. Berikut merupakan gambar dari FP3. Selanjutnya ada pembangkitan conditional pattern base. Pembangkitan conditional pattern base ini merupakan subdatabase yang berisi prefix path atau lintasan prefix dan suffix pattern atau pola akhiran. Pembangkitan conditional pattern base didapat melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Berikut contoh dari conditional pattern base, yang mana suffix di sini itu adalah item yang terakhir pada FP3 tadi. Conditional pattern base-nya ternyata item E tadi dilalui oleh lintasan prefix C dan D, yaitu ada satu lintasan. Begitu seterusnya untuk suffix item D, itu D ini merupakan pola akhirannya yang mana dilalui oleh lintasan prefix yaitu FC, itu juga satu lintasan, FG juga satu lintasan. Begitu dengan suffix item J. Selanjutnya, pembangkitan kondisional FP3. Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base itu dijumlahkan. Lalu, setiap item yang memiliki jumlah support count lebih besar sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Nah, berikut merupakan contohnya, yaitu sama seperti yang tadi. Mengapa conditional FP3 yang di sini itu tidak ada atau strip, itu karena pada suffix item E itu tadi hanya satu lintasan saja, maka dihilangkan. Hal ini dikarenakan sebelumnya menentukan nilai support count-nya yaitu 20%. Jadi lintasan yang hanya dimasukkan pada pembangkitan conditional FP3 ini adalah yang 2 saja. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu pencarian frequent pattern. Nah, apabila conditional FP3 ini merupakan lintasan tunggal, maka didapatkan frequent pattern dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP-guard. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini maksudnya pada suffix item D itu lintasannya akan pada suffix item D ini untuk frequent patternnya itu hanya menambahkan FD itu 2. Dan begitu juga pada item J, FJ itu 3, karena pada sebelumnya tadi itu 3 F-nya, lintasan F-nya. Selanjutnya GJ itu juga 4, menjumlahkan dari yang tahap sebelumnya tadi. CJ 2, FGCJ juga 2. Nah, selanjutnya mencari nilai support. Nilai support ini adalah ukuran dari beberapa sering koleksi item dalam asosiasi terjadi bersama sebagai persentase dari seluruh transaksi. Rumus untuk mencari nilai support ini yaitu P sama dengan seluruh jumlah transaksi yang mengandung A dan B itu dibagi dengan jumlah transaksi dikali 100%. Nah, berikut contoh dari nilai support yang merujuk pada rumus. Nah, di sini untuk mencari nilai support itu ke-15 semua data transaksi tadi itu dicari nilai supportnya. Dan ternyata pada pengujian perhitungan ini itu ada 4 rule yang didapat. Mengapa? Itu karena di sini saya menentukan nilai minimum supportnya yaitu di atas 20%. Jadi yang hanya ditampilkan hanya yang di atas dari 20%.
Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai confidence-nya. Nilai confidence ini adalah ukuran ketidakpastian atau kepercayaan kelayakan yang terkait dengan suatu pola yang ditemukan. Rumus untuk mencari nilai confidence ini yaitu P sama dengan seluruh jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A saja, itu dikali 100%. Berikut contoh dari nilai confidence yang merujuk pada rumus ini juga untuk mencari nilai confidence ini ke seluruh 15 transaksi tadi itu dicari berdasarkan rumus nilai confidence, dan di sini juga didapatkan 4 rules. Yang mana di sini sebelumnya saya menentukan nilai minimum confidence-nya yaitu di atas 60%. Nah, selanjutnya di sini berikut tabel yang berisi hasil lengkap pola-pola atau rules yang dihasilkan dari perhitungan nilai confidence dan support tadi. Seperti yang telah saya katakan tadi, ada didapat 4 rules, yaitu pada item jika membeli J maka akan membeli F, yang mana didapat nilai confidence-nya yaitu 20% didukung dengan nilai supportnya 60%. Dan begitu juga dengan item C, jika membeli C maka akan membeli F dengan nilai confidence-nya 26,7 dan didukung dengan nilai supportnya 66,7, begitu seterusnya. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari perhitungan manual yang telah dilakukan. Maka pada perhitungan tadi didapat barang yang sering dibeli oleh pelanggan yaitu ada 4, ada telur, roti, minyak, dan susu. Berikut juga dengan hasil interpretasi dan cara pembacaan untuk nilai support dan confidence-nya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan atas penyampaian saya. Semoga bagi teman-teman yang melihat video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.